Bali merupakan salah satu destinasi pariwisata dunia yang dikunjungi jutaan wisatawan asing tiap tahunnya. Hal ini menjadikan Bali sangat rawan terhadap pelanggaran WNA. Terlebih saat ini pengawasan aktivitas WNA masih mengandalkan cara-cara lama yang belum berorientasi pada pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, ditambah lagi dengan fakta bahwa kantor imigrasi Denpasar saat ini membawai wilayah kerja yang cukup luas, mencakup 5 kabupaten dan 1 kota. Kondisi tersebut tentu memunculkan berbagai potensi risiko baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu diperlukan adanya pemetaan atau identifikasi, pengelolaan dan pengawasan potensi risiko, khususnya yang saat ini terjadi di kantor imigrasi Denpasar. Untuk memastikan keandalan organisasi dalam memitigasi dan mengelola risiko yang ada agar tidak berkembang menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Dalam hal inilah sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP memainkan peran krusial agar tercipta ekosistem organisasi yang kondusif, pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan secara efektif dan efisien. Pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja khususnya terkait anggaran dan keuangan yang akurat dan terpercaya. Aset negara dapat dikelola dengan baik dan pelaksanaan organisasi selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku. Dari penyelenggaraan SPIP yang baik akan dapat diketahui potensi risiko dan tantangan dalam organisasi. Di antaranya potensi resistensi terhadap perubahan dan adanya talent gap dalam organisasi. Selain itu, imigrasi Denpasar juga dihadapkan pada efisiensi anggaran yang berdampak pada kegiatan yang sudah disusun sebelumnya. Keterbatasan anggaran harus mampu dikelola secara efisien dan efektif berdasarkan skala prioritas dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Sedangkan di lingkup eksternal, potensi risiko muncul karena masih rendahnya literasi masyarakat. Risiko dan tantangan ini apabila tidak dikelola dengan baik bisa memunculkan potensi masalah baru yang semakin besar. Berdasarkan kondisi tersebut, saya sebagai pimpinan organisasi harus tetap mampu membawa perubahan dan meningkatkan kinerja organisasi di masa yang akan datang, khususnya dalam meningkatkan kualitas pengawasan warga negara asing dan penegakan hukum keimigrasian terhadap pelanggaran yang dilakukan WNA melalui pembentukan tim Cyber Patrol guna memaksimalkan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selanjutnya, perlu ada roadmap yang dapat menjadi panduan dan alat pengukur progres dan tercapainya gagasan perubahan yang dijalankan di tahapan jangka pendek. Kami akan membentuk tim kerja Cyber Patrol yang akan melaporkan hasil kegiatan melalui dashboard khusus yang mudah diakses. Di tahapan jangka menengah, kami akan menekankan pada aspek monitoring dan evaluasi pelaksanaan patroli cyber ini agar kami dapat melakukan penyempurnaan dan memperluas jangkauan selanjutnya di tahapan jangka panjang. Kami berharap agar gagasan yang telah berjalan optimal ini dapat direplikasi dan diadaptasi secara luas di seluruh jajaran imigrasi Indonesia. Dalam pelaksanaan perubahan ini tentu disertai dengan potensi risiko yang muncul. Inilah pentingnya identifikasi risiko dan mitigasi, yaitu ketika munculnya resistensi dari pegawai yang belum familiar dengan perkembangan IT, dengan cara melakukan komunikasi efektif dan mendukung transfer of knowledge antar pegawai terkait pemahaman IT. Kedua, implementasi dashboard pelaporan hasil patroli cyber pengawasan WNA di medsos kurang maksimal, maka akan kami mitigasi dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan, serta terus melakukan penyempurnaan dashboard. Ketiga, adanya kemungkinan tim kerja bekerja kurang maksimal karena kesibukan pekerjaan masing-masing yang akan kami mitigasi dengan melakukan komunikasi efektif dan intensif dengan seluruh anggota tim kerja, serta secara rutin memonitor pelaksanaan tugas tim kerja. Gagasan perubahan ini sekaligus menjadi solusi nyata bahwa inovasi tetap bisa dihadirkan meskipun ada keterbatasan anggaran sebagai akibat dari efisiensi anggaran. Saya sebagai pemimpin membidik peluang
pemanfaatan SDM dan memanfaatkan perkembangan teknologi khususnya media sosial yang dapat diakses dengan gratis tetapi manfaatnya luar biasa. Operasional gagasan ini membutuhkan biaya yang sangat sedikit atau bahkan tidak sama sekali. Meskipun pada pelaksanaannya tidak memerlukan biaya, namun pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan, serta hasilnya dapat diukur dengan baik agar dapat terus dikembangkan dan disempurnakan di masa yang akan datang. Pada akhirnya saya Haryo Sakti sebagai Kepala Kantor Imigrasi Denpasar berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk itu saya harus mampu mengidentifikasi dan memitigasi risiko dengan baik agar dalam proses pencapaian tujuan organisasi dapat berjalan secara optimal disertai dengan penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel.